Nah oke lor, di video kali ini ngelanjutin video yang sebelumnya. Kali ini kita akan ngebahas tentang alur cerita dari arc Wano di serial One Piece yang part 2. Dan gak usah lama-lama, mari kita masuk ke alur cerita selanjutnya. Di tempat lain, Shinobu dan Momonosuke yang dipojokkan oleh anak buah Sasaki kemudian ditolong oleh Yamato. Yamato di sini juga melindungi Shinobu dan Momonosuke hingga akhirnya Franky tiba dan menggantikannya melawan Sasaki. Sementara di tempat Queen, ia memberikan penawar virusnya kepada Apu untuk sekedar game semata. Disinilah Drake dan juga Zoro bekerja sama untuk merebut penawar itu dari Apu. Sementara itu Chopper yang melihat Brook yang tidak berubah menjadi Oni Es menyadari bahwa virus itu hanya efektif kepada orang biasa. Karena itulah mereka akan merasa kedinginan ketika terkena virus itu. Ia kemudian berpikir jika ia bisa menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat, maka mungkin virus itu bisa diperlambat. Namun tanpa disadari, Chopper sendiri ternyata satu lengannya telah berubah menjadi es. Sementara itu Nami dan Usopp berusaha sekuat tenaga untuk melawan Ulti dan juga Pac One. Di sini mereka berdua bahkan sampai dihajar berulang kali oleh Ulti. Ulti memaksa mereka untuk berkata bahwa kapten mereka tidak akan bisa menjadi raja bajak laut. Namun Nami di sini menolaknya dan berkata sambil menangis bahwa Luffy pasti akan menjadi raja bajak laut. Tak lama setelah itu Tama pun datang untuk menolong Nami dan juga Usopp bersama Komainu dan juga Hihimaru. Beberapa saat setelah itu Tama pun kemudian membawa Nami dan juga Usopp kabur, sementara Pac One dan Ulti dihadang oleh Hihimaru. Di tempat Marco, Wanda dan Carrot yang berubah ke wujud sulong kemudian menggantikan Marco menghadapi Perospero demi membalas dendam untuk Pedro. Sementara itu di tempat berbeda, Lau yang menyusup ke kastil berusaha untuk mencari Rod Poneglyph. Namun yang ia temukan hanyalah Rio Poneglyph. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback ketika Lau memberitahu tentang nama aslinya kepada Robin, yaitu Trafalgar di Waterloo. Ia juga mengatakan tentang ketertarikannya akan arti dan juga takdir di balik nama T. Sementara itu Kid dan Killer di sini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Kaido sambil mengumpulkan senjata sebanyak mungkin. Di tempat Kinemon dan yang lainnya, mereka di sini berhasil dikalahkan oleh Kaido. Bahkan langit-langit Onigashima sampai runtuh dan terlihat tangan Kiku jatuh bersama dengan Big Mom yang melesat ke atas. Zoro yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menebas Apu dan merebut penawar virusnya, kemudian memberikannya kepada Chopper. Sementara itu Luffy, Jinbe, dan Sanji yang awalnya berencana menuju ke atap kemudian juga terpisah di tengah jalan karena Sanji yang merasakan ada wanita yang butuh pertolongan, yang ternyata itu adalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Black Maria. Sementara itu Luffy dan Jinbe di sini juga terbantu oleh jalan pintas yang dibuatkan oleh sekutu mereka. Di seluruh Onigashima juga terjadi guncangan yang besar karena Onigashima kini telah diangkat ke langit oleh Kaido menggunakan awan apinya, yang mana ia hendak memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga. Yamato yang membawa Shinobu dan Momonosuke pun kini tidak bisa melarikan diri dari pulau. Kembali lagi ke tempat Chopper, Marco yang telah tiba di sana kemudian menggunakan api birunya untuk menghangatkan semua orang yang telah berubah menjadi Oni. Yang setidaknya dengan api biru itu bisa memperlambat penyebarannya dan mengembalikan kesadaran mereka. Namun saat stamina orang yang terkena api birunya itu habis, maka ia akan kembali menjadi Oni. Apo yang di sini masih bisa bangkit kemudian berusaha untuk merebut kembali penawar virusnya. Namun ia di sini kemudian dihalangi oleh Drake. Di sisi lain, Franky bertarung sengit dengan Sasaki yang kemudian berubah ke wujud Triceratopsnya. Sementara Jinbe di sini menghadang musuh yang lain agar Luffy bisa pergi terlebih dahulu, yang mana di sini ia malah bertemu dengan Husu yang berubah ke wujud Sabertooth-nya. Di tempat Yamato, ia kemudian membawa Momonosuke dan juga Shinobu ke gudang terlarang. Dan disinilah ia merawat lukanya Shinobu sambil menceritakan tentang pertemuannya dengan Es. Dulu Es pernah datang ke Onigashima untuk menolong wanita-wanita yang ditahan di sana dan juga untuk mengalahkan Kaido. Namun saat itu ia tidak bertemu dengan Kaido dan malah bertemu dengan Yamato. Awalnya di sini mereka memang saling bertarung, namun karena sama-sama membenci ayah mereka, Es pun kemudian membantu Yamato untuk mengambil langkah awal memberontak kepada ayahnya, yaitu dengan merusak patung naga yang ada di pintu masuk Onigashima dan mengatakan pada Yamato agar menyampaikan kepada ayahnya bahwa hingga ia kembali ini adalah peringatannya untuk Kaido. Yang akhirnya pada malamnya mereka malah akrab dan berbagi cerita. Dan dalam banyak momen di sini Es juga menceritakan tentang Luffy kepada Yamato. Sementara di tempat Sanji ia kesulitan untuk kabur karena selalu terikat oleh jaring yang dibuat oleh Black Maria. Black Maria sendiri adalah pemakan buah iblis tipe Zoan laba-laba model Rosa Miguel Gravogeli. Di tempat Chopper, Zoro pun dibantu oleh Marco untuk pergi ke tempat Kaido dengan cara terbang. Namun karena dihalangi oleh King dan juga Queen, Marco pun kemudian melempar Zoro ke atas. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback ketika Ace sudah bergabung dengan bajak laut Shirohige dan meminta Shirohige untuk mengizinkannya pergi ke Wano, namun ditolak. Sementara Brook dan Robin menuju ke kastil, di sini Chopper yang sedang memperbanyak penawar virusnya dilindungi oleh para samurai, Hyogoro dan juga Drake. Sedangkan di tempat Kaido, akhirnya Big Mom pun berhasil menyusul dan di sini mereka juga menyatakan tekad mereka untuk mendapatkan One Piece. Di sini di dua momen yang hampir bersamaan, Otama baru mengetahui dari Nami bahwa Ace ternyata merupakan kakak dari Luffy. Sementara di tempat Momonosuke, Momo juga baru mengetahui bahwa ternyata orang yang pernah berniat mengalahkan Kaido itu
adalah anak dari Roger dan juga kakak dari Luffy. Di sini juga menjadi momen di mana Yamato mengembalikan buku jurnal Oden kepada Momonosuke. Yamato juga mengatakan bahwa dulu mungkin seseorang melindunginya dari kastil Oden yang terbakar sebelum akhirnya ia menemukannya. Ia juga memberitahu Momonosuke mengenai ramalan ayahnya tentang masa depan yang terdapat di dalam buku jurnal tersebut, bahwa lebih dari 20 tahun di masa depan di dunia baru akan datang para bajak laut muda yang kuat. Jika dirinya yaitu Oden mati, maka merekalah yang akan mengalahkan Kaido. Di sini juga sempat diperlihatkan flashback ketika Ace tak sengaja keceplosan tentang kata-kata yang diucapkan oleh Luffy ketika kecil, yang mana kata-kata itu sama persis dengan yang diucapkan Roger di depan Shirohige dan juga Oden. Kata-kata yang membuat Oden tercengang heran. Di sini juga ditunjukkan bahwa ternyata Yamato lah yang membuatkan Ace Fever Cut-nya. Sementara itu Luffy, Zoro, Kid, Laut dan juga Killer akhirnya pun tiba di atap dan bersiap untuk menghadapi dua kaisar laut, yang mana pertempuran ini akan menjadi pertempuran epik antara generasi lama melawan generasi baru. Namun sebelum pertarungan itu dimulai, Luffy di sini melangkah maju ke tempat Kinemon. Ia juga melihat rekan-rekannya yang lain yang telah terluka parah karena melawan Kaido. Setelah itu, Luffy pun membuat janji kepada Kinemon bahwa ia akan menyelamatkan negeri Wano. Yang tak lama setelah itu, Law pun segera memindahkan mereka ke bawah. Luffy pun kemudian menghindari serangan Kaido serta berhasil melancarkan serangan yang berhasil melukai Kaido, bahkan membuatnya sampai jatuh tersungkur ke tanah. Dan disinilah Luffy mengatakan di depan dua Yonko bahwa ia akan melampaui mereka dan menjadi raja bajak laut. Kaido di sini juga mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Di sini ia kemudian mengingat orang-orang itu. Ada Shanks, Oden, Roger, Rox dan juga Shirohige. Kaido pun kemudian melancarkan serangan kepada Luffy dan berhasil mengenainya, meski di sini Luffy tak sampai pingsan. Luffy di sini juga mengatakan meski ia sempat melihat bayangan masa depan, tapi karena serangan Kaido yang terlalu cepat, ia jadi tak sempat menghindar. Big Mom pun kemudian melesat maju dan hendak menyerang Luffy. Namun untungnya di sini Luffy diselamatkan oleh Zoro yang berhasil memotong Prometheus dengan teknik milik Kinemon yang ia curi. Di sini juga sempat terjadi debat antara Kid, Law dan juga Luffy, ya karena masalah sepele sih sebenarnya. Yang akhirnya ketiganya malah berlomba siapa yang pertama kali menghindari serangan Big Mom adalah yang kalah, yang pada akhirnya ketiga-tiganya kena serangan sih. Sementara ketika Kapten itu kena serangan, Killer dan Zoro pun melesat maju dan menyerang Kaido. Namun di sini serangan mereka berdua tidak berhasil membekas pada Kaido. Tak lama setelah itu, Law, Kid dan juga Luffy pun maju mengajar Kaido secara beruntun. Dan setelah menerima serangan dari ketiga kapten itu, Kaido pun kemudian berubah ke wujud naganya dengan Big Mom di sampingnya. Ia juga kemudian berkata bahwa pemenang dari pertarungan ini akan mengambil langkah besar untuk menjadi Raja Bajak Laut. Di sini semua yang berada di atas Onigashima melancarkan serangan mereka kepada Kaido. Tapi yang menarik di sini ketika Zoro menyerang Kaido, meski tebasannya meleset, Kaido di sini bisa merasakan aura Oden yang memancar dari pedang Enma yang digunakan oleh Zoro, yang kemudian dilanjutkan oleh Big Mom yang menggunakan Zeus untuk menyerang para generasi terburuk. Namun serangannya di sini tidak mempan kepada Luffy. Luffy di sini juga sempat menahan serangan yang dilancarkan oleh Kaido dan kemudian membalasnya dengan serangan bertubi-tubi. Bahkan Luffy di sini berhasil mengajar Kaido sampai ia tersungkur ke tanah lagi. Namun tak lama setelah itu ia pun kemudian tepar dan kembali ke wujud normalnya. Sementara Luffy tepar, Zoro dan yang lainnya di sini berusaha untuk memberi perlawanan kepada Kaido dan Big Mom. Di sini Kaido juga akhirnya berubah ke wujud hybridnya, dan di saat yang sama para agen CP0 juga kemudian terlihat berada di Onigashima. Di tempat lain, Speed dan juga para gifters yang sudah memakan dango milik Tama kemudian membantu Tama membagikan dango tersebut ke gifters yang lain. Sementara di tempat Franky, ia cukup kesulitan saat bertarung dengan Sasaki karena ada para gifters yang membantunya. Disinilah kemudian Tama, Nami, dan Usopp datang dengan membawa para gifters yang sudah berbalik memihak mereka. Meski mereka di sini masih tetap dikejar-kejar oleh Pack One dan juga Ulti. Di sini Usopp juga memasukkan dango ke mulut para gifters yang lain agar sekutu mereka juga semakin banyak. Yang pada akhirnya Franky dan Sasaki pun bisa berduel dengan serius tanpa diganggu. Sementara Sanji di sini masih disekap oleh Black Maria. Di sini Bao Huang juga berhasil menemukan lokasi dari para samurai sarung pedang merah. Di sini juga nampak ada seseorang yang berusaha mengobati luka mereka. Black Maria di sini juga diperintahkan oleh King untuk membunuh para samurai sarung pedang merah. Namun sebelum itu, ia terus-menerus mengajar Sanji agar memanggil Nico Robin supaya nantinya ia bisa ditangkap. Sanji pun kemudian berteriak dan memanggil Robin, yang mana suara Sanji ini terdengar ke seluruh pulau karena di dekatnya ada Kaiman Lady. Yang tak lama setelah itu, Robin pun kemudian datang dan menampar Black Maria. Di sini ia juga ditemani oleh Brook yang kemudian membebaskan Sanji. Dan dari sinilah pertempuran antara Nico Robin dan Black Maria akan dimulai. Sementara itu di tempat Momonosuke, karena lokasi persembunyiannya telah diketahui, Shinobu dan Yamato pun kemudian bergegas membawa Momonosuke ke tempat lainnya yang lebih aman. Di sini Jack yang lukanya sudah dirawat kemudian segera menuju ke tempat para samurai Oden karena ia tidak yakin seorang Tobiropo bisa mengalahkan mereka. Sementara itu di tempat Perospero, ia berhasil mengalahkan Carrot dan Wanda seorang diri karena bulan purnamanya tertutup awan. Di tempat lain yaitu di depan panggung pesta, Hyogoro dan Drake bekerja sama untuk menahan mereka yang ingin menyerang Chopper. Di sini juga nampak Drake berubah ke wujud hybridnya sementara Hyogoro kembali menjadi besar seperti dulu. Chopper di sini juga berusaha keras untuk membuat penawar virusnya.
Hyokuro sendiri di sini juga mulai berubah menjadi Oni es. Ia juga berpesan kepada para anak buahnya, jika ia sampai menjadi Oni, ia meminta mereka untuk membunuhnya. Sementara itu, di sini Marco berusaha keras untuk menahan dua All-Star sekaligus, yaitu King dan juga Queen. Tak lama setelah itu, Hyokuro dan Omasa di sini sudah hampir sepenuhnya menjadi Oni es. Mereka pun di sini sudah hampir ditebas, namun untungnya Chopper di sini berhasil menghentikannya dan masih sempat membuat penawarnya. Di sini beberapa saat sebelum itu, Queen juga sempat mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan anak buahnya, karena anak buah seperti mereka sangat mudah untuk digantikan. Miyagi dan Tristan pun kemudian menembakkan penawar virusnya yang Chopper ubah menjadi bentuk gas atau awan mungkin lebih tepatnya, agar penyebarannya itu lebih cepat dan lebih merata. Di sini Chopper membuat virusnya sendiri berdasarkan metode yang dipakai oleh Queen untuk melawan virus yang dibuat oleh Queen. Dan disinilah Chopper kemudian berubah ke wujud raksasa dan mengajar Queen. Ia juga menegaskan pada semua orang bahwa ia bukanlah tanuki atau rakun. Di tempat berbeda, di sini Shinobu dan Yamato sedang membawa Momonosuke menuju ke tempat persembunyian selanjutnya. Di sini Momonosuke yang muak dengan dirinya sendiri sempat berubah menjadi naga. Di sini juga ada hal menarik yang terungkap dari percakapan para agen CP0, bahwa ternyata dulu Dr. Vegapunk menggunakan DNA Kai itu untuk membuat buah iblis tipe Zoan buatan. Namun karena dianggap gagal, buah itu pun kemudian ditinggalkan di Punk Hazard, yang berarti buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke itu adalah buah iblis tipe Zoan buatan milik Vegapunk yang dibuat dari DNA Kai itu. Dan karena Vegapunk ini lebih jenius daripada Caesar, ia berhasil membuat buah iblis buatan miliknya dapat merubah Momonosuke menjadi wujud naga sempurna, dan bahkan Momonosuke di sini bisa berubah kembali ke wujud manusianya. Tak seperti buah iblis mel buatan milik Caesar yang akan menyebabkan efek binatangnya itu permanen. Maksudnya wujud hybrid binatangnya ini nggak bisa dinonaktifkan. Di tempat lain, para samurai Oden yang telah sadar kemudian berniat untuk membantu rekan-rekannya yang lain yang tengah berperang. Namun di sini mereka dikejutkan dengan sosok Oden yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Oden mengatakan bahwa ia kemari dengan menggunakan kekuatan Toki. Hampir semua yang ada di sana tertipu kecuali Raizo dan Ashura, karena kekuatan Toki Nomi milik Toki hanya bisa mengirim orang dari masa kini ke masa depan, dan tidak bisa untuk sebaliknya, maksudnya ke masa lalu. Ashura pun kemudian menebas si Oden palsu itu, namun ia bahkan tidak berdarah di sini. Yang tak lama setelah itu justru Ashura lah yang ditusuk oleh si Oden palsu. Mereka juga kemudian menyadari bahwa yang melakukannya adalah Kanjuro. Kanjuro juga berniat untuk membunuh Momonosuke di sini. Di sini Oden palsu itu pun sempat berniat untuk meledakkan diri bersama para samurai Oden. Namun berkat Ashura yang mengorbankan dirinya dan mendorongnya keluar, kawan-kawannya pun berhasil selamat. Tak lama setelah itu, Jack pun datang ke tempat para samurai Oden. Inuarashi di sini kemudian tetap tinggal dan menahannya seorang diri. Sementara yang lainnya menuju ke tempat Momonosuke. Di sini juga diketahui bahwa ternyata Orochi masih hidup dan ia bersama Fukurokuju berusaha untuk membakar seluruh kastil demi membalas Kaito. Sementara itu di tempat Momo, ia sudah kembali normal. Di sini menariknya, Momo bisa mengetahui bahwa Luffy sedang kelelahan, namun masih baik-baik saja. Sementara itu di atap Onigashima, beberapa saat setelah Luffy pulih, di sini Luffy sempat menerjang maju, tapi kembali dibentalkan. Di sini mereka juga kemudian berniat untuk memisahkan Big Mom dan Kaito. Sementara itu di tempat lain, Kinemon dan juga para samurai Oden yang lainnya bertemu dengan Orochi dan Fukurokuju di tengah jalan. Di sini Orochi yang berubah ke wujud Yamata no Orochi langsung ditebas oleh Kinemon dan yang lainnya. Di sini pula Raizo tetap tinggal dan menahan Fukurokuju. Sementara para samurai Oden yang lainnya meneruskan perjalanan mereka. Di atap Onigashima, di sini Kid sempat menanyakan kepada Lau apakah ia tidak bisa memindahkan salah satu dari mereka dengan kemampuannya. Lau di sini kemudian menjawab bahwa haki mereka terlalu kuat hingga ia tidak bisa memindahkan mereka secara langsung. Di sini tak lama setelah itu, Luffy kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa Big Mom dan Kaito akan melakukan serangan besar. Dan benar saja, Kaito dan Big Mom di sini menggabungkan serangan mereka dan melancarkannya ke arah generasi terburuk. Disinilah Zoro kemudian maju untuk menangkis serangan mereka. Zoro di sini memang berhasil menangkis serangan mereka, namun ia juga terluka cukup parah. Luffy pun kemudian maju dan berhadapan dengan Kaido, bahkan ia sempat terkena serangan telak di sini. Sementara itu Kid dan Lau di sini bekerja sama untuk memisahkan Big Mom dan Zeus dengan mengurungnya di penjara kotak yang dibuatkan oleh Kid. Zoro dan Killer juga kemudian melesat maju untuk memisahkan Napoleon dan Prometheus dari Big Mom. Meskipun terpisah dari para homingnya, di sini Big Mom masih tetaplah sangat kuat. Big Mom pun kemudian melesat maju dan mengajar Kid, namun ia kemudian dibuat melambung, lalu dilempari batu besar oleh Lau hingga akan terjatuh ke laut. Beberapa saat setelah itu, Kaito pun kemudian langsung berusaha menyerang Zoro untuk memisahkannya dari Prometheus. Di sini Lau langsung menukar posisinya dengan Zoro dan menyerang Kaito, namun Kaito juga langsung membalas serangannya. Prometheus dan Napoleon di sini juga langsung menuju ke bawah untuk menyelamatkan Big Mom, yang kemudian disusul oleh Kid dan Killer yang juga langsung menuju ke arah Big Mom. Mengingat Zeus yang selalu menjadi beban, di sini Prometheus pun meminta sesuatu kepada Big Mom. Di saat yang sama, Kid juga menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan awan di atas mereka. Di tempat Zoro, Zoro pun mengatakan kepada Lau bahwa serangan ini akan menjadi serangan terakhirnya. Zoro pun mengerahkan segala yang ia miliki di sini, dan untuk pertama kalinya setelah time skip, Zoro kembali menggunakan mode Kyutoryu miliknya atau gaya 9 pedang. Zoro pun kemudian melesat maju dan menyerang Kaito, bahkan berhasil meninggalkan luka di dada Kaito.
Kaido di sini juga mengatakan bahwa ternyata Zoro juga memiliki Hausoku no Haki. Namun Zoro langsung terjatuh setelah ia melancarkan serangan tersebut. Di sini Law yang hendak membantu Zoro juga menerima serangan dari Kaido bersamaan dengan Zoro. Tak lama setelah itu, Luffy pun nampak bangkit. Di sini Luffy juga akhirnya mengerti setelah menerima serangan berkali-kali dari Kaido, bahwa Kaido ternyata menyelimuti dirinya dengan Hausoku no Haki. Kaido di sini juga mengatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa individu yang sangat kuat saja. Luffy kemudian mencoba menirunya, yaitu dengan menyelimuti dirinya dengan Hausoku no Haki. Ia pun sempat beradu serangan dengan Kaido, dan di sini efek dari benturan serangan keduanya sudah terlihat meskipun serangan keduanya tidak bersentuhan. Luffy di sini juga terus berhasil mengajar Kaido meskipun tanpa menyentuhnya. Tak lama setelah itu, Luffy pun meminta Law dan yang lainnya untuk turun dan juga mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya. Beberapa saat setelah itu, Big Mom pun kemudian datang dan menyerang Kid dan Killer menggunakan homing awan petir baru yang ia ciptakan, yaitu Hera. Tak lama setelah itu, Zeus pun kemudian bebas dari kotak besi yang diciptakan oleh Kid. Di sini Law yang menyadari bahwa kekuatan Kid makin melemah, kemudian membawa Zoro pergi dan menyerahkannya kepada Sanji. Ia juga kemudian pergi untuk membantu Kid menghadapi Big Mom. Di dalam kastil, ternyata Kid dan Killer dihempaskan cukup jauh oleh Big Mom. Di sini saat mereka akan menuju ke tempat Big Mom, mereka bertemu dengan Hawkins. Killer pun tetap tinggal untuk menahan Hawkins di sini. Di tempat yang tak berjauhan, Nami, Usopp, dan Tama terus-menerus dikejar oleh Baekwan dan Ulti, hingga mereka bertemu dengan Big Mom. Big Mom ternyata di sini masih ingat dan ingin berterima kasih kepada Tama dan juga para penduduk Okobore yang telah merawatnya saat ia amnesia. Namun Tama di sini memberitahu Big Mom bahwa kini kota Okobore sudah tidak ada, yang mana kota itu dilenyapkan karena berusaha melindungi para samurai. Mengetahui bahwa anak buah Kaido lah yang telah melakukannya, Big Mom pun kemudian marah dan mengajar Baekwan yang ingin menyerang Tama. Di sini Zeus dan Kid sudah cukup dekat dengan lokasi Big Mom, terutama Ulti yang melihat adiknya dihajar oleh Big Mom di depan matanya. Kinemon dan kawan-kawannya juga kemudian berpencar di sini. Kinemon dan Kiko pergi untuk melindungi Momonosuke. Izo dan Kawamatsu pergi untuk membantu yang lainnya. Sedangkan Nekomamushi yang menerima laporan kematian Pedro dan mengetahui bahwa pembunuhnya ada di pulau ini, kemudian pergi untuk mencarinya. Di loteng lantai 1, Shinobu dan Momonosuke ditinggalkan di situ oleh Yamato, yang mana ia segera menuju ke tempat Luffy setelah mendengar dari Momonosuke bahwa sekarang hanya tinggal ada 2 suara di atas. Di sini Momonosuke juga kemudian membaca buku jurnal ayahnya yang diberikan oleh Yamato. Sesaat setelah Law menyerahkan Zoro kepada Sanji, Sanji pun kemudian memperban lukanya Zoro, lalu kemudian ia pun bertemu dengan Kawamatsu dan Izo. Mereka pun kemudian langsung menuju ke panggung pesta atau lantai pertunjukan, di mana Chopper berada di sana. Di tempat Big Mom, Ulti yang marah kemudian menyerang Komainu yang ditunggangi oleh Tama. Ia juga kemudian memukul Tama di sini. Nami pun kemudian menyerang Ulti dan berhasil mengenainya dengan telak. Tak lama setelah itu, Nami pun kembali menyerang Ulti, namun tak begitu berefek. Di sini Big Mom kemudian menghajar Ulti menggunakan serangan gabungan dari ketiga homingnya. Hera di sini juga kemudian diperintahkan oleh Big Mom untuk memakan Zeus. Zeus di sini juga berusaha meminta maaf kepada Nami, karena itu ia berusaha menyerang Big Mom sekuat tenaga. Meskipun pada akhirnya tenaganya pun disedot bahkan sebelum ia berhasil menyerangnya. Nami di sini juga memberikan bola awan hitam sebagai tanda perpisahan dengan Zeus agar ia memiliki tenaga. Namun karena Zeus saat itu sudah terlalu lemah, akhirnya ia pun dimakan oleh Hera. Tak lama setelah itu, karena Tama juga berniat lari dari Big Mom, ia pun berniat untuk membunuh Tama bersama dengan kru topi jerami yang lain. Di saat itulah, Kid pun kemudian tiba untuk menghadapi Big Mom. Bersamaan dengan itu, Luffy yang dibuat pingsan oleh Kaido kemudian dilempar ke laut. Di sini Kaido juga mengatakan bahwa Luffy berhasil mengkombinasikan serangannya dengan Hausoku no Haki, meskipun tekniknya sangatlah buruk. Ia juga berpikir sepertinya Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy. Sementara itu di tempat Momonosuke, ia menyadari sesuatu yang tertulis di buku catatan ayahnya. Di sini ia menyadari bahwa dirinya belum boleh mati. Sementara itu di lantai pertunjukan, Chopper berhasil membanting Queen meskipun ia tidak sampai menumbangkannya di sini. Ditambah waktu perubahannya kini tinggal 10 menit. Di sini juga ditunjukkan flashback ketika ia bersama Caesar. Di sini Caesar memberi penawaran bahwa ia bisa membantu Chopper membuatkan pil yang bisa membuatnya menjadi raksasa dalam waktu 30 menit meski resikonya juga bertambah besar. Karena itulah Chopper bisa bertahan sampai sekarang. Tak lama setelah itu, Bao Huang juga kemudian mengumumkan kepada seluruh orang di Onigashima bahwa Luffy telah kalah dari Kaido dan mayatnya dibuang ke laut. Ia juga mengatakan bahwa jika mereka menyerah, maka Kaido akan menerima mereka sebagai anggota krunya. Sementara di tempat Momonosuke, ia menerima suatu pesan lewat telepati dari Luffy, meskipun belum dijelaskan kenapa ia bisa terhubung dengan Luffy. Tak lama setelah itu, Kanjuro yang menyamar sebagai Oden juga kemudian datang ke tempat Momonosuke. Kiku yang di sini awalnya berniat untuk menusuknya, justru kemudian tertusuk oleh Oden palsu yang berhasil membuatnya lengah sesaat. Kinemon pun kemudian melesat maju dan menebas Kanjuro dengan menggunakan senjatanya sendiri. Yang tak lama setelah itu, Kaido pun datang dan mengajar Kinemon serta membelahnya menjadi 2. Di sini Shinobu pun kemudian membuat
membawa Momonosuke kabur. Dan di saat yang sama, Onigashima pun telah memasuki dataran Wano. Sanji yang tak lama setelah itu tiba di tempat Chopper juga kemudian langsung mengajar Queen dan menyerahkan Zoro kepada Chopper. Momonosuke di sini juga berbicara kepada semua orang lewat katak yang merupakan Meris. Di sini ia menyampaikan pesan Luffy kepada semua orang bahwa Luffy masih hidup dan akan menang. Sontak itu pun membangkitkan kembali semangat para sekutunya yang sudah hampir putus asa. Di sini Law juga kemudian menemui Kid dan mengajaknya bekerja sama untuk menghadapi Big Mom. Luffy yang tenggelam ke laut untungnya di sini ditemukan oleh para krunya Law. Mereka pun segera menolong Luffy dan menariknya di sini mereka seperti mendengar suara meskipun berada di dalam laut. Di tempat lain, Zeus ternyata masih hidup dan berpindah ke klimataknya si Nami. Jadi tepat beberapa saat sebelum jiwanya itu dimakan oleh si Hera, ia pun berpindah ke klimataknya milik si Nami. Sementara itu, Yamato pergi menemui Kaido untuk menghadapinya sekaligus mengulur waktu sampai Luffy kembali. Sementara itu di negeri Wano, festivalnya sedang berlangsung dengan meriah, tanpa mengetahui bahwa pertempuran akhir yang akan menentukan nasib negeri Wano sedang terjadi. Kini karena para Waters dan juga Blazers di lantai pertunjukan telah berbalik melawan Queen, jumlah pasukan mereka menjadi 7.000 dan pasukan Kaido ada 20.000. Itu belum dikurangi dengan Gifters yang sudah memihak dan melawan Kaido serta anak buahnya. Di tengah jalan, Usopp pun tiba-tiba diserang oleh ulti. Di sini ia juga berniat untuk mengajar Tama, tapi Nami dan Zeus kemudian bekerja sama dan berhasil mengajar ulti. Bahkan Zeus di sini bisa membentuk klimataknya si Nami sesuka hati. Tak hanya itu, bahkan di sini serangannya si Nami bisa dibelokkan oleh si Zeus, yang pada akhirnya serangan Nami pun berhasil mengalahkan ulti dengan telak. Bao Huang juga kebetulan ada di sana, yang mana ia tidak sengaja malah mengumumkannya ke seluruh pulau. Yang mana setelah itu Tama pun memberanikan dirinya untuk berteriak dan memberikan perintah kepada semua Gifters yang telah memakan Dango miliknya. Yang mana setelah mereka mendengar perintah Tama, pemberontakan pun terjadi di berbagai tempat. Dengan jumlah korban ditambah pengkhianatan para Gifters, kini jumlahnya menjadi 16.000 pasukan untuk Kaido melawan 9.000 pasukan di pihak Luffy. Sementara itu Yamato terus menahan Kaido di atap Onigashima. Luffy juga akhirnya di sini tertolong oleh krunya Law, bahkan Momo di sini juga selamat. Ditambah di lantai pertunjukan semuanya menjadi kacau karena para Gifters kini berbalik memihak kepada Luffy dan kawan-kawannya. Di sini Queen juga akhirnya menunjukkan wujud hybridnya, yang mana ia telah memodifikasi tubuhnya menjadi cyborg. Queen di sini juga sempat menyebutkan nama dari tim penelitian yang mana ia pernah tergabung di dalamnya, yaitu Match, yang mana anggotanya ada Queen, Caesar, Vegapunk, Jaji, dan juga para ilmuwan jenius lainnya. Chopper di sini juga nampak mengecil karena efek samping dari Rumble Ball-nya yang baru. Di sini Zoro juga tengah bersiap untuk menerima obat pemulihan yang sangat langka, yang mana dengan obat itu, lukanya bisa sembuh dengan cepat, meskipun dengan resiko bahwa tubuhnya akan merasakan rasa sakit yang berlipat ganda setelahnya. Di tempat lain, Jinbe juga tengah bertarung sengit dengan Husu. Di sini ia bahkan menggunakan wujud hybrid miliknya. Husu sendiri adalah mantan agen CP9 yang kemudian membelot dan menjadi bajak laut setelah kabur dari penjara. Ia sendiri dipenjara karena telah gagal melindungi buah Gomu Gomu no Mi saat sedang dipindahkan 12 tahun yang lalu. Sembari menyerang Jinbe, di sini ia juga menceritakan tentang dendamnya kepada Shanks yang kemudian juga menjalar kepada Luffy karena ia telah memakan buah Gomu Gomu no Mi dan memiliki topi jerami yang sama seperti yang dipakai oleh Shanks. Di sini Husu juga menceritakan bahwa para budak zaman dahulu percaya bahwa akan datang seorang kesatria yang akan membebaskan mereka sambil memberikan senyuman di bibir mereka. Mereka menyebutnya Dewa Matahari Nika, tapi bukan Nika yang ini ya coy. Dan karena pengadilannya si Husu ini diundur sangat lama, lambat laun ia pun kemudian percaya pada legenda itu, meskipun ia sendiri tidak tahu kebenarannya dan cuma ingin selamat. Di sini Husu juga mengatakan bahwa penjaga yang menceritakannya tentang legenda itu juga menghilang beberapa hari setelahnya. Husu pun kemudian menyadari bahwa cerita itu bukanlah cerita yang boleh disebarluaskan, dan karena mengetahui bahwa dirinya kini terancam karena mengetahui tentang cerita itu, ia pun kemudian mempertaruhkan dirinya untuk kabur. Dan karena Jinbe semulanya merupakan anggota bajak laut Matahari yang beberapa anggotanya adalah bekas budak, ia pun kemudian menanyakannya kepada Jinbe apakah ia mengetahui sesuatu tentang Nika. Namun Jinbe di sini menolak untuk menjawab. Jinbe akhirnya juga berhasil mengalahkan Husu dengan menggunakan jurus pamungkasnya. Di kapalnya Law, Luffy yang telah diberikan pertolongan pertama di sini masih setengah pingsan, tapi dia di sini masih sempat berteriak untuk diberikan daging. Sementara itu di tempat Franky, ia bertarung sengit dengan Sasaki. Bahkan Sasaki di sini sampai berubah ke wujud hybridnya. Yang uniknya di sini lingkaran pada lehernya itu bisa berputar. Meski sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit, pada akhirnya Franky berhasil mengalahkan Sasaki di sini. Sementara itu di atas Onigashima, di sini Yamato terus berusaha memberikan perlawanan pada Kaido. Di sini mereka berdua sama-sama menggunakan wujud hybridnya. Yamato sendiri memakan buah iblis Mythical Zoan yaitu Inu Inu no Mi model Okuji no Makami. Dulu ia tidak sengaja memakannya karena kelaparan. Kaido juga mengatakan bahwa Makami adalah dewa pelindung Wano. Di sini Yamato juga terus memberikan perlawanan kepada Kaido sembari menunggu Luffy kembali. Sementara itu di tempat Black Maria, ia menggunakan ilusi untuk memunculkan kenangan Robin kepada para kenalannya, keluarga ataupun kerabat yang sudah meninggal.
Namun untungnya di sini ilusi itu tidak mempan kepada Robin. Di sini ilusi itu juga tidak mempan kepada Brook karena telah terombang-ambing di atas lautan selama bertahun-tahun. Yang tentu ia juga pernah memimpikan rekan-rekannya selamat meskipun ia tahu mereka tidak akan kembali. Setelah Black Maria membakar seluruh lantai yang ada di ruangan tersebut, Brook pun kemudian menyerang wajah yang ada pada senjatanya Black Maria dan ternyata benar sesuai dugaannya bahwa wajah itu adalah makhluk hidup. Di sini Robin juga kemudian berduel dengan Black Maria sementara Brook menghadapi sisanya. Robin juga sempat mengatakan bahwa Sanji adalah salah satu sayap yang akan menerbangkan sang raja bajak laut. Di sini Robin juga kemudian menggunakan salah satu tekniknya yang dapat membentuk sebuah cloning raksasa yang menyerupai dirinya. Sementara itu di pelabuhan Tokage, Luffy di sini masih merasa kurang setelah memakan semua persediaan yang ada di kapalnya Law. Ia juga kemudian bertemu dengan Shinobu dan juga Momonosuke di sini. Ia pun kemudian meminta Momo untuk berubah menjadi naga dan membawanya terbang ke atas, yaitu ke Onigashima. Di sini juga ada Karibo yang berharap Luffy untuk bangkit karena jika ia sampai kalah maka ia akan terus menjadi budak di negeri ini. Kembali lagi ke tempat Robin dan juga Black Maria. Di sini karena ukuran cloningnya si Robin itu sangat besar, maka ia pun jadi sasaran yang mudah untuk Black Maria. Bahkan luka yang didapatkan oleh cloningnya di sini juga berdampak ke tubuh aslinya. Seketika itu Robin pun kemudian teringat tentang teknik karate manusia ikan yang diajarkan oleh Sabo dan juga Koala. Ia pun kemudian menggunakannya untuk memadamkan api dengan meruntuhkan atap yang ada di atasnya. Dan seketika itu, saat pandangan Black Maria teralihkan, Robin pun kemudian berubah menjadi wujud yang seperti iblis dan mengalahkan Black Maria dengan cara mematahkan tangan dan juga beberapa anggota tubuhnya. Jadi di sini perubahannya si Robin itu sesuai dengan julukannya, yaitu Nico Robin si anak iblis. Di tempat yang sama, Brook juga berhasil mengalahkan semua anak buah Black Maria tanpa mengalami kesulitan. Sementara itu di tempat Luffy, Karibo pun kemudian datang dengan membawa persediaan makanan untuk sebulan, tapi dihabisin semua oleh Luffy. Di sini Momo juga meminta Shinobu untuk merubahnya menjadi dewasa dengan menggunakan kemampuan cuku-cuku Nomi miliknya. Menariknya di sini Shinobu mengatakan bahwa efeknya itu permanen, jadi si Momo nggak akan bisa kembali ke wujudnya yang anak kecil. Yang mana di sini tinggal 15 menit lagi sampai Onigashima berhasil mencapai ibu kota bunga. Di mana di sini seluruh topi robo telah dikalahkan dan Luffy telah pulih kembali. Sementara itu Raizo tengah menghadapi Fukurokuju. Di sini Killer juga terus menahan Hawkins dan berhasil menyudutkannya hingga ia kehilangan banyak tumbal. Namun tumbal terakhir yang dipakai oleh Hawkins justru adalah salah satu kunci penting pada pertempuran kali ini, yaitu Eustace Captain Kidd. Yang mana saat Hawkins terkena serangan atau terluka, maka efeknya pun sampai kepada Kidd yang tengah menghadapi Big Mom bersama Law. Sementara itu di lantai pertunjukan, Sanji cukup kesulitan karena harus menghadapi dua All-Star sekaligus. Di sini Marco juga nampak sudah sangat kelelahan. Dan di sini juga baru diketahui bahwa ternyata obat yang disuntikan itu membutuhkan waktu beberapa saat sebelum bereaksi. Di sini saat Perospero akan menyerang Sanji, Nekomamushi pun kemudian datang dan mengajarnya. Di saat yang sama, ketika para samurai tengah berusaha untuk membawa kabur Zoro, di sini mereka malah dicegat oleh King. King di sini juga berusaha untuk menyerang Zoro, namun kemudian ditangkis oleh Marco. Marco di sini juga mengatakan bahwa dulu ia pernah mendengar rumor tentang ras penyihir yang tinggal di atas Red Line. Di sini saat King dan Queen akan menyerang secara bersamaan, momen itu pun bertepatan dengan pulihnya Zoro, yang mana di sini Zoro dan Sanji pun melesat dan menyerang King serta Queen secara bersamaan. Di sini Kawamatsu menebas orang-orang yang ingin mengganggu duel mereka. Hyokuro di sini juga berpesan kepada rekan-rekannya untuk memastikan bahwa duel mereka tidak terganggu. Marco juga di sini sempat teringat kata-kata Shirohige yang dulu pernah mengatakan bahwa dulu di atas Red Line disebut sebagai tanah para dewa. Di sini Sanji juga merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya setelah 2 kali menggunakan Red Suit. Queen di sini awalnya mengira alasan Sanji bisa mengeluarkan api adalah karena tubuhnya telah dimodifikasi oleh ayahnya. Namun saat Sanji di sini menyangkalnya, Queen masih tetaplah tidak percaya karena ia tahu bahwa Sanji bukanlah berasal dari ras Lunarian. Bersamaan dengan itu, duel antara Zoro dan King pun dimulai. Di sini Kawamatsu dan Hyokuro sempat membicarakan tentang kemiripan antara Zoro dengan mantan daimyo dari Ringo yaitu Shimotsuki Ushimaru saat ia masih muda. Shimotsuki Ushimaru sendiri merupakan keturunan dari sang dewa pedang Shimotsuki Ryuma. Di sini juga dikatakan bahwa Ryuma merupakan samurai bermata satu sama seperti Zoro. Di sisi lain, Inuarashi yang sedang menghadapi Jack kini berubah ke wujud sulongnya, begitu pula dengan Nekomamushi yang sedang menghadapi Charlotte Perospero. Di tempat Luffy, Momo telah berhasil diubah menjadi orang dewasa. Bahkan di sini ketika ia berubah menjadi naga, wujud naganya sangat mirip seperti Kaido meskipun dengan warna dan juga jumlah tanduk yang berbeda. Shinobu di sini juga mengatakan bahwa Momonosuke terlihat sangat mirip seperti Oden ketika dewasa. Tapi bukan yang ini ya. Nah lanjut, Brook yang sedang berlari sambil menggendong Robin kemudian memberitahu Jinbe bahwa lantai 3 telah berubah menjadi lautan api. Sementara itu Yamato terus berusaha untuk menyibukkan Kaido. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback ketika Yamato masih kecil dan ini terjadi setelah Oden dieksekusi, yang mana Yamato di sini ingin menjadi seperti Oden. Namun karena keinginannya itu ditentang oleh ayahnya yaitu Kaido, ia pun kemudian dirantai di sini.
Bahkan di usianya yang masih kecil, Yamato sudah bisa mengeluarkan Haoshoku no Haki meskipun secara tidak sengaja. Kaido pun berencana mengurung Yamato di sebuah gua selama 1 bulan dengan harapan nantinya Yamato akan merubah pikirannya. Ia di sini dikurung bersama dengan para daimyo yang lain. Di sini Kaido juga memberikan 1 porsi makanan dan juga katana jika nantinya mereka akan saling membunuh untuk memperebutkannya. Namun di luar dugaan, ternyata para daimyo itu lebih memilih untuk menahan lapar dan memberikannya kepada Yamato. Di sini Yamato juga menunjukkan buku jurnal Oden yang berhasil ia pungut dan ia simpan baik-baik. Yamato di sini sangat ingin membacanya, namun karena banyak kata yang tidak ia mengerti, di sini ia kemudian dibantu oleh para daimyo untuk membaca dan juga memahaminya. Dan di sini untuk memastikan Yamato bisa ikut berpartisipasi dalam pertempuran yang akan terjadi 20 tahun mendatang, mereka pun kemudian membantu Yamato untuk kabur. Kembali lagi ke masa kini, Yamato dan Kaido di sini bertarung dengan sangat sengit di atas atap Onigashima. Bahkan Kaido di sini tidak setengah-setengah meskipun menghadapi putrinya sendiri. Momo di sini juga akhirnya berhasil terbang, meskipun karena ia sulit untuk mengarahkannya, ia pun terus-menerus menabrak dinding dan pada akhirnya mereka pun berhasil sampai ke tempat Yamato dan Kaido. Di sini Luffy yang menggunakan Gear Force Snakeman miliknya kemudian menyerang Kaido bersamaan dengan Yamato. Momo yang pada saat itu belum bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya secara maksimal, hanya bisa menghindari serangan Kaido. Dan pada saat itu, untuk menghilangkan rasa gugupnya, Luffy pun menyuruh Momo untuk menggigit Kaido. Setelah Luffy menjatuhkan Kaido, di sini Momonosuke pun memberanikan dirinya untuk menggigit Kaido. Ekspektasinya sih ngefek, padahal enggak. Yang kemudian disusul dengan pukulan dari Luffy. Luffy di sini juga meyakinkan Momo bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan lagi karena ia baru saja menggigit salah satu Yonko. Luffy pun kemudian memintanya untuk menghentikan Onigashima yang sedang kacau. Ia di sini juga berjanji bahwa dirinya akan mengalahkan Kaido. Suara Luffy pun terdengar ke seluruh penjuru pulau dan membangkitkan semangat para rekan-rekannya. Tak lama setelah itu, Luffy dan Kaido pun kemudian membenturkan kedua serangan mereka yang sama-sama dialiri dengan Haoshoku no Haki. Bahkan efeknya di sini sampai membelah langit. Meski Inuarashi dan Nekomamushi sempat kalah karena bulannya tertutup oleh awan, kini mereka bisa berubah ke wujud sulung lagi berkat benturan antara Luffy dan Kaido, yang seketika itu mereka kemudian mengalahkan Jack dan juga Perospero. Di sini Yamato dan Momonosuke yang melihat pertarungan antara Luffy dan Kaido juga kemudian teringat tentang catatan yang tertulis dalam buku jurnal Oden, bahwa pertarungan antara Roger dan Shirohige juga sama-sama sampai membelah langit. Yamato pun kemudian menemani Momonosuke untuk menghentikan Onigashima. Awalnya Momo di sini sempat terjatuh karena ia masih kebingungan, namun setelah diberitahu oleh Yamato, ia pun kemudian mengerti bahwa ia bisa membuat awan api dengan cara memegang langitnya, yang pada akhirnya ia pun berhasil terbang. Di sini Yamato juga menyadari bahwa kekuatan Kaido semakin melemah dan dalam waktu 5 menit Onigashima akan berada di atas kepala para penduduk yang ada di ibu kota bunga. Jika pulau itu sampai jatuh, maka ledakan dari bubuk Meshyu dan juga senjata yang disimpan di Onigashima akan menghasilkan ledakan yang cukup besar untuk membunuh semua orang. Dan di sini tinggal Yamato dan Momonosuke lah yang harus memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan pulaunya. Yamato pun kemudian berubah ke wujud Okuchi no Makami dan kemudian berlari menuju ke gudang penyimpanan senjata. Sementara Momonosuke berusaha untuk menghentikan jatuhnya Onigashima dari luar. Sementara itu di tempat lain, Zoro bertarung sengit dengan King, namun di sini Zoro akhirnya berhasil merusak sedikit topeng milik King. Di tempat CP0, mereka mendapatkan pemberitahuan jika Kaido sampai kalah, maka pemerintah dunia akan menguasai tanah tak bertuan Wano. Bahkan armada mereka kini sedang dalam perjalanan menuju ke Wano Kuni. Mereka di sini juga mendapatkan perintah untuk menangkap Nico Robin. Di sini juga terjadi pertarungan sengit antara Sanji dan Queen. Bahkan Queen di sini bisa memisahkan bagian tubuhnya yang malah nampak seperti ular. Ia pun kemudian berusaha untuk menghancurkan tulang milik Sanji dengan cara melilitnya. Namun tubuh cyborgnya justru menyerangnya saat ia tengah menjelaskan kemampuan dirinya. Yang untungnya berkat itu Sanji pun berhasil terlepas dari lilitannya si Queen. Tapi di sini tubuhnya jadi kayak gepeng gitu, meskipun ia masih bisa kembali ke wujud normalnya. Bahkan di sini tanpa melapisi tubuhnya dengan Bushoku no Haki, ia bisa mematahkan pedangnya Queen yang diayunkan ke arahnya. Queen di sini juga mengatakan bahwa dulu Jaji pernah ingin menciptakan manusia yang lebih tangguh dengan percepatan pemulihan dan juga peningkatan kekuatan fisik yang juga dilengkapi dengan hati sedingin es. Sanji yang panik karena tidak ingin berakhir seperti saudara-saudaranya kemudian lari untuk memikirkan penyebabnya. Sementara itu di tempat Kid dan Lau di sini jadi terbebani karena Kid terus-menerus merasakan kesakitan dikarenakan oleh Hawkins. Namun di sini Killer kemudian menyerang Hawkins pada bagian lengan kirinya, yang mana Kid tidak memiliki lengan kiri, jadi lukanya si Hawkins otomatis dirasakan oleh Hawkins sendiri dan lengannya otomatis putus. Ia juga kemudian menarik boneka voodoo dari lengan kirinya Hawkins yang terputus, yang mana di sini pada akhirnya Killer berhasil melepaskan pengaruh Hawkins dari Kid. Dan tak berselang lama setelah itu, Killer juga akhirnya berhasil mengalahkan Hawkins. Sebelum dikalahkan oleh Killer, di sini si Hawkins sempat menarik satu kartu dan ia mendapatkan gambar menara, yang berarti perubahan besar, suatu pergolakan dari pemerintah
mereka yang ada. Atau arti lainnya yaitu terbukanya sebuah jalan baru. Di tempat lain, Apu di sini diikuti oleh Drake hingga masuk ke ruangan para Numbers. Sementara itu di tengah jalan, Nami, Usopp, dan Tama melihat sebagian tubuh Kinemon yang tengah mencari bantuan. Setelah Nami menggambar lambang pemberontakan, Kinemon pun akhirnya yakin bahwa ia telah menemukan sekutu mereka. Ia pun meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan Kiku karena nyawanya sudah ada di ujung tanduk. Usopp pun kemudian berangkat menuju ke tempat Kinemon bersama Hamlet. Jadi di sini ternyata efek dari tebasannya si Law masih berefek kepada Kinemon, karena itu ia tidak mati meskipun sudah terpotong menjadi dua. Sementara itu di tempat Kinemon, Kanjuro yang dihubungi oleh Orochi kemudian diperintahkan untuk membakar seluruh Onigashima. Kanjuro pun kemudian menggambar Kazenbo yang mana ia akan membakar apapun yang dilewatinya. Di langit Onigashima di sini Momonosuke hanya bisa membuat awan-awan kecil dan berharap awan-awan itu bisa menumpang Onigashima. Sementara itu Yamato yang kemudian berubah ke wujud Okuchi no Makami kemudian bergerak secepat mungkin menuju ke dasar kastil. Ketika dalam perjalanan di sini Yamato sempat melihat Kid yang dihempaskan oleh serangan Big Mom. Di sini beberapa saat sebelum itu Kid sempat menanyakan kepada Law apakah ia bisa membangkitkan kekuatannya. Law pun menjawab bahwa ia bisa menggunakan awakening miliknya. Namun di sini ia masih belum terbiasa menggunakan kekuatan awakeningnya dan juga kekuatan awakeningnya itu terlalu banyak memakan stamina. Oleh karena itu ia berencana untuk menggunakannya hanya ketika nyawanya benar-benar terancam. Kid di sini juga mengalami hal yang sama seperti Law, tapi karena lawan mereka adalah Yonko, maka mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Saat Kid terhempas oleh serangannya Big Mom, Law pun kemudian menggunakan kekuatan awakeningnya. Di sini ia menggunakan Chrome untuk melapisi pedangnya. Kalau room yang biasanya digunakan si Law itu lingkarannya itu membesar mengelilingi si Law, maka Chrome ini bisa diberikan atau dilapisi ke suatu objek tertentu. Jadi serangannya itu kayak lebih terarah gitulah. Saat Law melapisi pedangnya, di sini ia menyebutnya anestesia, yang mana sesuai dengan sebutannya, cara kerjanya itu mirip kayak anestesia atau pembiusan. Jadi pedangnya Law di sini bisa menembus Big Mom tanpa memberikan rasa sakit. Namun setelah itu Law bisa melepaskan shockwave yang melukai Big Mom dari dalam hingga ia mengeluarkan darah. Tak sampai di situ, selanjutnya giliran Kapten Kid yang menggunakan kekuatan awakening miliknya. Di sini ia bisa memberikan medan magnet pada makhluk hidup atau pada benda mati yang ia inginkan. Ia pun kemudian memberikan medan magnet ke Big Mom yang membuatnya kemudian ditabrak oleh puluhan bahkan mungkin ratusan balok baja. Namun Big Mom di sini masih hidup meskipun ia sampai berdarah. Di sini ia juga kemudian mengambil nyawa anak buah Kaido untuk menghidupkan balok-balok baja yang ada di sekitarnya. Bahkan ia di sini menggunakan 1 tahun umurnya sendiri dan berhasil membuat dirinya menjadi lebih besar. Dan dari sinilah pertarungan sengit antara dua kapten bajak laut generasi terburuk melawan salah satu Yonko akan dimulai. Sementara itu di tempat Apu, di sini Drake akhirnya mengerti cara kerja dari serangan Apu. Jadi serangannya si Apu itu akan mengikuti arah pandangnya. Di sini tak lama setelah itu Yamato juga kemudian menerjang maju dan melewati Apu serta Drake. Di tempat lain, Brook dan Robin di sini tengah dikejar-kejar oleh agen CP0. Dan di tempat Sanji, ia dituduh telah melukai Osome. Jadi di sini ingatannya si Sanji itu samar-samar karena tahu-tahu si Osome itu terjatuh beberapa saat setelah ia melihat Sanji. Sanji pun kemudian menjadi bimbang dan bertanya-tanya versi dirinya yang manakah yang Luffy inginkan berada di dalam krunya. Sisi manusianya akan membuatnya lemah ketika berhadapan dengan wanita, tapi sebagai prajurit sains, ia akan dengan mudah membunuh siapapun yang Luffy perintahkan. Meski tak yakin mana jawaban yang lebih tepat, Sanji pun kemudian membulatkan tekadnya untuk meninggalkan kemampuan yang Jerma berikan melalui Red Suit miliknya, yang mana ia juga kemudian menghancurkan Red Suit miliknya sendiri. Beberapa saat setelah itu, Sanji juga kemudian menghubungi Zoro lewat denden musi yang ia taruh sebelumnya. Ia meminta Zoro jika setelah perang ini usai dan ia bukan lagi dirinya, ia memintanya untuk membunuhnya. Meskipun Zoro di sini agak bingung dengan maksud dari perkataan Sanji, ia pun menyanggupi permintaan Sanji itu jika nanti memang perlu. Ia juga berpesan agar jangan mati sebelum saat itu tiba. Sanji pun kemudian menutup denden musinya lalu kemudian menendang Queen dengan cukup kuat hingga membuatnya terpental. Di tempat Yamato, ia di sini diikuti oleh Fuga yang merupakan salah satu Numbers. Di sini ia juga diikuti oleh Apo dan juga Drake. Dan secara kebetulan pula di sini Robin dan Brook juga jatuh di atas kepalanya Fuga bersamaan dengan agen CP0 yang mendekat. Namun untungnya di sini para agen CP0 itu justru malah terserang oleh Kazenbo yang terus mengarah ke bawah. Menyadari bahwa makhluk itu bisa langsung menuju ke ruang senjata, Yamato pun kemudian meminta bantuan Fuga. Di sini, Apo dan Drake juga akhirnya malah terlibat bentrok dengan agen CP0. Sementara di tempat berbeda, Zoro tengah bertarung sengit dengan King. Di sini menariknya dalam wujud pteranodonnya, King bisa menarik kepalanya dan melancarkan suatu serangan seperti laser yang tidak bisa Zoro tangkis. Bahkan serangan Tatsumaki milik Zoro juga serangannya yang lain tidak bisa memberikan efek fatal kepada King. Di sini saat Zoro sempat tergeletak, ia sempat mendengar suara samisen yang entah kenapa suara itu memicu Enma untuk menyedot haki milik Zoro. Dan ternyata orang yang memainkan samisen itu adalah Hiyori yang sedang berpakaian seperti Oiran. Di sini juga ada Orochi yang terkejut karena ia ternyata bisa bertemu kembali dengan Komurasaki alias Hiyori.
Di tempat Zoro, ia berduel sengit dengan King. Di sini Zoro juga sempat mengalami kesulitan bahkan terpojok karena Enma terus-menerus menyerap haki miliknya. Di sisi lain, yaitu di tempat Sanji dan Queen, di sini Queen sempat menjelaskan bahwa King merupakan keturunan dari bangsa Lunarian. Mereka adalah makhluk yang bisa bertahan di segala kondisi, bahkan dulunya mereka disebut sebagai dewa. Meskipun penyebab kepunahan mereka di sini masih belum dijelaskan. Kembali lagi ke tempat Zoro, di sini bahkan setelah menggunakan teknik sisi Sonson miliknya, itu masih tidak berefek kepada King. Padahal itu merupakan salah satu teknik terkuat Zoro. Di sini Zoro juga terus-menerus dipojokkan oleh King. Ia di sini juga mulai memikirkan kenapa pedang Wano bisa sampai ke East Blue, yaitu Wado Ichimonji. Ia kemudian mengingat momen ketika ia berbicara dengan Shimotsuki Kozaburo, sang pembuat pedang Wado Ichimonji dan Enma di desa Zoro sewaktu kecil, yaitu desa Shimotsuki. Di sini ialah yang memberikan Zoro dua pedang berwarna hitam yang ia gunakan di awal-awal. Ia juga merupakan orang yang memberitahu Zoro tentang kata-kata Sunachi. Zoro sendiri baru mengetahui bahwa ia merupakan kakek Kuina setelah ia meninggal. Shimotsuki Kozaburo juga mengatakan kepada Zoro bahwa pendekar pedang merupakan orang yang bisa menjinakkan sifat liar pedangnya. Ia di sini juga tidak peduli dengan orang-orang yang mengatakan bahwa pedang mematikan itu terkutuk, karena justru itulah pedang yang bagus. Shimotsuki Kozaburo di sini juga pernah mengatakan bahwa dulu ia pernah membuat pedang dengan temperamen yang luar biasa, yang mana ia kemudian menamainya dengan nama dewa penguasa neraka, yaitu Enma. Disinilah Zoro kemudian baru mengerti bahwa kakek itu merupakan Shimotsuki Kozaburo, dan pedang yang ada di hadapannya saat ini adalah pedang buatannya, yaitu Enma. Zoro pun akhirnya mengerti ternyata pedangnya sedang menguji dirinya, seakan pedangnya ingin mengatakan bahwa Oden bisa menggunakannya dengan normal, meskipun haki sebesar ini tersedot keluar dari dirinya. Zoro pun terus mengeluarkan haki miliknya sampai secara tidak sadar, ia pun ikut mengeluarkan Haoshoku no Haki miliknya. Dan terlihat di sini para anak buah King jatuh karena terkena efek dari Haoshoku no Haki milik Zoro. King yang menyadari bahwa Zoro memiliki Haoshoku no Haki kemudian sadar bahwa Zoro memiliki ambisi untuk menjadi seorang raja. Zoro pun kemudian mengatakan bahwa ia memang memiliki janji kepada kaptennya dan juga kepada kawan lamanya. Di luar Onigashima, di sini Momonosuke terus berusaha untuk menarik awan apinya untuk memperlambat laju dari Onigashima. Sementara di tempat Queen dan Sanji bertarung, di sini Queen menunjukkan semua teknik anggota Jirma kepada Sanji, bahkan kemampuan menghilang seperti yang Sanji miliki. Di sini Sanji juga kemudian menghilang secara tiba-tiba karena saking cepatnya gerakannya. Beberapa saat setelah itu, Osome yang tengah mencari cuci tikusnya kemudian mendatangi tempat Queen tanpa mengetahui bahwa Queen tengah berada di dekatnya. Queen yang kesal karena panggilannya sempat ditolak oleh Osome kemudian berniat untuk mengajarnya lagi. Disinilah Sanji kemudian menggunakan api birunya setelah dirasa kakinya kini cukup kuat untuk menahan suhu api yang lebih besar, yaitu api berwarna biru bernama Ifrit Jambe. Sanji yang menyadari bahwa ternyata yang menyerang Osome adalah Queen, kemudian melancarkan berbagai serangan ke arah Queen, hingga akhirnya ia pun terpental sangat jauh dan Sanji pun berhasil mengalahkan Queen. Sanji di sini juga menyelamatkan Chuchi, si tikus yang sedang dicari oleh Osome, namun ia kemudian pingsan. Sementara di tempat Zoro berduel dengan King, di sini pada akhirnya Zoro berhasil merusak topengnya. Bahkan di sini wajah King terlihat dengan jelas. Di sini juga diketahui bahwa ternyata ketika api di punggungnya King itu padam, maka gerakannya akan menjadi makin cepat. Meskipun di saat yang sama, pertahanannya juga akan menjadi lebih lemah. Di sini para anak buah King juga mengatakan bahwa ternyata semua rumor tentang King benar, bahwa ia memiliki sayap berwarna hitam dengan rambut berwarna putih dan juga kulit berwarna coklat. Mereka di sini juga mengatakan bahwa pemerintah dunia akan memberikan hadiah 100 juta berry untuk siapapun yang memberikan informasi mengenai ras Lunarian. Yang seketika itu King juga kemudian membunuh seluruh anak buahnya yang melihatnya tanpa topeng. Di sini juga sempat ditunjukkan momen ketika Kaido dan King atau lebih tepatnya Albert pertama kali bertemu, yaitu saat mereka sama-sama tertangkap di Bank Hazard. Karena King atau yang memiliki nama asli Albert merupakan keturunan ras Lunarian, mereka pun melakukan berbagai percobaan untuk menguji daya tahannya. Yang mana Kaido pun kemudian mengajaknya bergabung dan Albert pun menjadi tangan kanan Kaido sekaligus kru pertama Kaido. Setelah mereka berhasil meloloskan diri, di sini Kaido juga kemudian memberikan sebutan King kepada Albert. Pertarungan dua tangan kanan dari dua kelompok bajak laut pun berlangsung dengan sengit. Namun setelah bertarung mati-matian, di sini pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan King. Bahkan di sini Zoro berhasil memotong salah satu sayap milik King. Beberapa saat sebelum tak sadarkan diri, di sini Albert sempat teringat ketika ia berbincang dengan Kaido. Di sini King percaya bahwa Kaido adalah Joy Boy, dan ternyata legenda tentang Joy Boy juga diketahui oleh King atau Albert yang merupakan keturunan Lunarian. Albert di sini juga berjanji bahwa ia akan memastikan bahwa dirinya tidak akan kalah sampai Kaido menjadi raja bajak laut. Namun di sini King atau Albert telah berhasil dikalahkan oleh Zoro. King pun kemudian terjatuh ke bawah sedangkan Zoro mengempaskan dirinya dan berhasil mendarat di pulau. Dan dengan ini semua All Star dan juga Tobiropo yang masih setia kepada bajak laut binatang buas telah berhasil dikalahkan. Meskipun kedua kaisar laut masih bertarung dengan sengit melawan generasi baru. Di tempat lain, Usopp pun akhirnya tiba untuk menolong Kiko dan Kinemon. Di sini saat ia tengah terpojok, Izo pun akhirnya datang untuk membantunya.
Yang tak lama setelah itu, Usopp pun kemudian pergi dengan membawa Kiko dan Kinemon. Sementara di tempat Raizo, ia menggunakan jutsu pelumpuhan untuk menahan Fukurokuju, yang mana di sini mereka sama-sama akan segera terbakar. Sementara di tempat Orochi, ia meminta Komurasaki untuk memainkan lagu favoritnya. Di tempat Drake, ia dan Zanki di sini telah berhasil dijatuhkan oleh agen CP0, sementara Apu melarikan diri bersama Inpi. Sementara itu di tempat Luffy, ia bertarung sengit dengan Kaido, bahkan keduanya di sini malah nampak makin bersemangat. Sementara di ibu kota bunga diadakan festival di atas Onigashima, Kaido juga kemudian mabuk setelah meminum sake. Yang uniknya di sini hakinya malah justru menjadi semakin kuat dan serangannya menjadi semakin brutal karena setengah sadar. Meski begitu, Luffy di sini masih bisa memberikan perlawanan kepada Kaido. Di Tanah Suci Marijoa, di sini para Kurose tengah dilanda kepanikan karena ternyata pertarungan yang terjadi di Wano berlangsung sampai sesengit itu. Di saat yang sama, armada mereka yang sedang menuju ke Wano di sini juga bertemu dengan Zunisha. Mereka di sini juga sedang membicarakan sebuah buah iblis yang nama aslinya disembunyikan dari sejarah. Bahkan kini buah itu hanyalah legenda di kalangan para Kurose karena buah itu tidak pernah bangkit atau tidak pernah mencapai level awakening selama ratusan tahun. Di berbagai tempat di Onigashima, di sini apinya telah menjalar dengan sangat cepat. Sementara itu, Chopper di sini pada akhirnya telah berhasil kembali ke ukuran normalnya. Meski ia di sini lebih mengkhawatirkan Zoro karena efeknya akan berdampak berkali-kali lipat. Di tempat Zoro, ia juga kemudian bertemu dengan sosok tengkorak yang memakai jubah dan membawa sabit, serta siap untuk menebas dirinya. Bahkan Zoro di sini tidak bisa bergerak. Sedangkan di tempat lain, Franky di sini berusaha untuk mencari Zoro. Sementara di tempat Izo, di sini ia juga mendapatkan luka yang lumayan karena melawan musuh dalam jumlah banyak. Izo di sini juga kemudian bertemu dengan agen CP0. Mereka awalnya di sini ingin pura-pura tidak saling bertemu karena target mereka sekarang adalah Luffy. Namun Izo kemudian melawan mereka berdua dan terjadilah pertarungan antara Izo melawan dua agen CP0. Sementara Yamato yang telah sampai di gudang penyimpanan senjata kemudian bertarung dengan Kazenbo. Sementara itu di tempat Big Mom, ia telah berhasil mengajar Kid dan Law, meskipun di sini ia juga terlihat babak belur. Namun Kid dan Law di sini masih hidup. Law pun kemudian menggunakan awakening miliknya kembali dan menusuk Big Mom untuk kedua kalinya, yang kemudian disusul dengan Shockwave yang ia lepaskan. Serangan yang dilancarkan Law juga kemudian disusul oleh serangan dari Kid yang berhasil mengenai Big Mom dengan telak. Bahkan kombinasi serangan mereka berdua di sini telah berhasil melukai Big Mom hingga tangannya patah. Sementara itu, Momonosuke yang sedang menarik Onigashima di sini juga mendengar suara yang sebenarnya berasal dari Zunisha. Kembali ke tempat Big Mom kemudian memulihkan dirinya sendiri dengan menukar beberapa roh. Ia juga kemudian melancarkan serangan gabungan antara Prometheus, Hera, dan Napoleon. Namun di sini Kid yang menggunakan kekuatan awakeningnya kemudian menanamkan kutub magnet kepada Big Mom dan juga kepada menara yang ada di dekatnya. Yang kemudian Big Mom pun tertarik ke arah menara dan akan ditabrak oleh banteng besi yang dibentuk oleh Kid. Namun Big Mom di sini berhasil mengangkat menaranya sehingga ia pun bisa menangkis serangan dari Kid. Di sini Big Mom juga kemudian mengeluarkan Misery yang merupakan bentuk lain dari kombinasi serangan Napoleon, Hera, dan Prometheus. Namun tak berselang lama setelah itu, Law juga kemudian menjatuhkan sebuah bangunan dari atas Big Mom. Ia di sini juga kemudian menggunakan kekuatan awakeningnya kembali untuk menusuk Big Mom. Law di sini juga terus menahan serangan Big Mom untuk memastikan bahwa pedangnya telah berhasil menembus cukup dalam ke bawah tanah Wano. Yang pada akhirnya pedangnya Law telah berhasil menembus sangat dalam. Law pun kemudian melepaskan Puncture Well yang efeknya tidak hanya melukai Big Mom tapi juga sampai membuat lubang besar. Yang kemudian disusul oleh Kid yang melepaskan tembakan pamungkasnya. Namun di sini meski terkena tembakan telak dari Kid, itu masih belum cukup untuk menumbangkan Big Mom. Big Mom yang masih cukup percaya diri di sini juga mencoba untuk mengintimidasi Law dan Kid dengan memberi mereka pilihan antara hidup sebagai budaknya atau memberi nyawa mereka. Namun intimidasi dari Big Mom di sini sama sekali tidak menggentarkan Kid dan Law. Law di sini juga kemudian menggunakan variasi lain dari Room, yaitu Re-Room. Dan dengan Re-Room ini Law bisa menghilangkan suara Big Mom dan juga semua benda yang ada dalam lingkup lingkaran Re-Room yang ia buat. Yang mana ini sama seperti saat Corazon menyelamatkan Law dulu. Dan berkat Re-Room itu, Hera dan juga para humingnya Big Mom yang lain tidak bisa mendengar suaranya Big Mom. Dan kemudian ditutup dengan serangan dari Law yang membelah Misery dan Kid yang mendorong Big Mom jatuh ke bawah. Big Mom yang terus terdorong ke bawah namun tidak mengeluarkan suara, di sini juga akhirnya melewati Yamato. Di sini ia sempat ingin berpegang pada sesuatu, yang mana itu kemudian memicu ledakan yang melukai Kazenbo. Di sini saat ia terjatuh, ia sempat bertanya-tanya tentang One Piece, seperti di manakah lokasinya dan apakah One Piece itu sebenarnya. Tapi yang jelas Big Mom di sini telah berhasil dihempaskan dan dikalahkan oleh dua kapten bajak laut generasi terburuk, yaitu Eustace Captain Kidd dan Trafalgar di Waterloo. Sementara di tempat Yamato, untungnya ia masih sempat membekukan senjata-senjatanya, sehingga senjata yang ditumpuk di gudang penyimpanan senjata tidak ikut meledak bersama ledakan yang barusan. Momonosuke di sini juga memberitahu Yamato bahwa saat ini Zunisha sedang mendekati Wano.
Ia juga mengatakan bahwa dulu Zunisha pernah melakukan kejahatan besar 800 tahun yang lalu saat ia masih bersama Joy Boy. Di sini Momonosuke sempat bicara sebentar dengan Zunisha, yang mana di sini Zunisha mengatakan bahwa ia datang untuk bertarung bersamanya. Yamato di sini juga mengatakan sesuai dengan prediksi Oden bahwa Momonosuke lah yang akan memimpin dunia menuju fajar baru. Momonosuke di sini juga mengerti bahwa dirinya tidak boleh mati dalam pertempuran ini. Tapi ia di sini masih belum mengerti nilai penting dari tugas yang ia emban, karena halaman penting yang berisi tentang apa yang membuat Roger dan krunya tertawa di pulau terakhir justru tersobek. Momo di sini juga mengatakan bahwa ia tidak ingin membuka negeri Wano dengan kondisi seperti ini. Mungkin maksudnya di sini karena kondisi Wano saat ini sedang sekarat, maka akan berbahaya jika banyak orang luar yang masuk ke negeri Wano, setidaknya dalam waktu dekat ini. Di tempat Raizo, ia akhirnya berhasil mengalahkan Fukurokuju. Di sini ia juga kemudian bertemu dengan Jinbe dan mengatakan bahwa persiapannya hampir selesai. Sementara itu di tempat Orochi, di sini ia tertimpa reruntuhan bangunan. Di sini Orochi juga tidak bisa berubah ke wujud Zoannya karena Hiyori memasang paku batu laut agar ia tidak bisa berubah. Di sini Hiyori juga mengatakan bahwa lagu Putri Bulan juga merupakan kesukaan dari ayahnya, yaitu Kozuki Oden. Di sini juga terungkap alasan kenapa Hiyori selalu menggunakan topeng ketika memainkan samisen untuk Orochi, yaitu untuk menyembunyikan raut wajahnya ketika ia memainkannya untuk Orochi. Di tempat Izo, ia berhasil mengalahkan salah satu agen CP0 dan membuat yang satunya lagi babak belur. Meski di sini ia juga ikut tumbang. Di sini para agen CP0 juga mendapatkan perintah langsung dari Kurose untuk membunuh Luffy. Di tempat berbeda, Usopp dan Hamlet di sini bergegas untuk membawa Kiku dan Kinemon ke tempat Chopper. Di tempat lainnya, Franky di sini berhasil menemukan Zoro yang hampir terjatuh. Untungnya di sini ia sempat menangkapnya meskipun Zoro di sini sudah tidak sadarkan diri. Sementara di tempat Kid dan Law di sini keduanya tepar karena kehabisan tenaga. Di atas Onigashima, Kaido juga merasakan bahwa Kid dan Law telah berhasil mengalahkan Big Mom. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback pertemuan antara Kaido yang masih berusia 15 tahun dengan Big Mom yang masih sangat muda, yang saat itu mereka bergabung dengan bajak laut Rocks. Luffy pun kemudian berubah ke wujud Gear Force Snackman dan mulai mengejar Kaido secara bertubi-tubi. Sementara di dalam kastil, Drake kemudian menusuk salah satu anggota CP0 dan mengatakan bahwa ini adalah caranya menegakkan keadilan. Namun Drake yang saat itu sudah sangat lemah, di sini juga dengan mudah ditumbangkan oleh sang agen CP0 tersebut. Di saat yang bersamaan, para warga Wano yang masih merayakan festival kemudian menulis doa dan harapan mereka di lentera yang mereka buat, kemudian menerbangkannya ke langit. Di waktu yang bersamaan pula, pertarungan antara Luffy dan Kaido di sini berlangsung dengan sangat sengit. Bahkan Luffy di sini sempat terkena semburan naganya Kaido hingga terhempas dan hampir terjatuh dari Onigashima. Luffy juga kemudian memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang tersisa dari mode Gear 4 miliknya dan mengajar Kaido sekuat tenaga. Saat Luffy dan Kaido di sini akan membenturkan kedua serangan mereka, di sini salah satu agen CP0 tiba-tiba datang dan mengganggu. Yang mana ia di sini menahan tangan Luffy sehingga Luffy pun akhirnya terkena serangan telak dari Kaido sama seperti Oden. Kaido di sini juga menyadari bahwa ini adalah kedua kalinya ada yang mengganggunya ketika ia sedang berduel dengan sengit. Luffy yang terkena serangan telak dari Kaido pun kemudian kempes dan terjatuh tak sadarkan diri. Namun Kaido yang murka karena duelnya telah terganggu, kemudian langsung membunuh sang agen CP0 tersebut di tempat. Kaido pun kemudian turun dalam wujud naganya dan mengatakan kepada para sekutunya Luffy bahwa Luffy sudah mati. Ia di sini juga meminta Momonosuke untuk menyerahkan diri. Di sini Law dan Kid yang sudah sangat kelelahan tidak punya pilihan lain selain melawannya dengan kekuatan yang tersisa. Momonosuke sendiri meskipun di sini sudah jadi dewasa fisiknya, ia tetap masih memiliki mental anak-anak. Di sini Momo sempat berpikir untuk menyerah karena Luffy sudah kalah. Namun Yamato di sini berusaha untuk meneguhkan Momonosuke agar ia mengikuti tekad para daimyo yang terus menentang Orochi. Di dalam kastil, Kaido pun mulai mengamuk dan menyerang semua yang ada di sana. Namun ternyata di sini Luffy masih hidup. Zunisha di sini juga berkata pada Momonosuke bahwa ini mengingatkannya pada masa lalu, di mana ia kembali mendengar suara Drum of Liberation untuk pertama kalinya dalam 800 tahun. Ia di sini juga yakin bahwa Joy Boy telah kembali bersamaan dengan Luffy yang mulai bertransformasi ke wujud barunya. Sementara di tempat Orochi, Hiyori yang sudah tidak tahan mendengar ucapan busuk Orochi kemudian melepas topengnya sambil menangis dan mengatakan bahwa ia adalah Kozuki Hiyori. Bersamaan dengan Kazenbu buatan Kanjuro yang datang ke tempat Orochi. Namun di sini ia malah mendekati Orochi dan akhirnya Orochi pun mulai terbakar. Sementara di tempat Luffy, ia juga terheran-heran kenapa ia masih bisa berdiri. Bahkan di sini ia merasa seperti kekuatannya meledak-ledak. Di sini orang-orang kuat yang bersama Luffy juga bisa merasakan hawa keberadaan Luffy. Di Marijoa sendiri, di sini para Kurose tengah dilanda kepanikan dan juga keraguan apakah prioritas mereka sudah benar. Karena mereka telah mengorbankan salah satu agen terbaik mereka dan menyulut kemarahan Kaido.
Di sini juga terungkap bahwa ternyata pemerintah dunia sudah selama 800 tahun terus berusaha untuk mendapatkan buah Gomu Gomu no Mi. Namun selalu berakhir dengan kegagalan, seolah buah itu sendiri yang sengaja menghindari mereka. Kemudian salah satu Kurose juga mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang mustahil, mengingat semua tipe Zoan memiliki kehendaknya sendiri. Terlebih buah iblis yang satu ini menyandang nama dewa, dan ternyata buah Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika, yang mana buah iblis ini akan memberikan tubuh penggunanya bersifat karet, dan batasan dari kemampuan mereka hanya ada pada imajinasi sang penggunanya. Dengan wajah tersenyum lebar, ia adalah perwujudan dari pejuang kebebasan, yaitu Dewa Matahari Nika, yang kekuatannya disebut sebagai kekuatan paling tidak masuk akal di dunia One Piece. Luffy di sini juga merasa bahwa kini ia bisa melakukan apapun dan bisa bertarung lebih lama. Dan ini adalah puncak dari kekuatan Hito Hito no Mi model Nika yang Luffy sebut sebagai Gear 5. Haoshoku Haki milik Luffy pun kemudian menyebar ke seluruh Onigashima, dan tentu banyak rocok-rocok Kaido yang kemudian tumbang karenanya. Luffy pun kemudian memegang tubuh naganya Kaido dan menariknya ke atas Onigashima. Di sini rekan-rekannya juga melihat kejadian itu. Begitu ditarik ke atas, Kaido pun kemudian diputar-putar dan dibanting-banting oleh Luffy sambil tertawa. Bahkan saat Kaido menembakkan semburan naganya, di sini Luffy bisa memegang tanah di bawahnya dan membuatnya elastis seperti karet, yang kemudian ia pun mengembalikan serangan Kaido hingga akhirnya mengenai Kaido sendiri. Dan di momen inilah wujud dari Gear 5 milik Luffy terlihat jelas. Dan dari sini pula pertarungan kocak sekaligus pertarungan penentuan antara Luffy dan Kaido akan dimulai. Di sini Kaido mengetahui bahwa Luffy telah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis miliknya. Tapi ia juga merasa janggal karena perubahan wujud seperti itu seharusnya hanya dimiliki pada tipe Zoan. Luffy yang dimakan oleh Kaido kemudian masuk dan melakukan perlawanan dari dalam. Bahkan di sini ia bisa memberikan efek karet kepada tubuh musuhnya, dan terlihat di sini tubuh naganya Kaido membesar seperti balon. Di sini Momonosuke dan Yamato juga mengamati pertarungan tersebut. Meskipun sebenarnya di sini mereka juga sedang kebingungan tentang apa yang sedang terjadi. Luffy yang melihat dua cahaya di kegelapan, yaitu dua bola matanya Kaido, juga kemudian berpegangan dan melompat keluar. Ia pun kemudian terbang lalu berubah ke wujud raksasa dan akan menginjak Kaido. Tapi Kaido di sini lebih dahulu menggigitnya. Namun di sini tak disangka ternyata Luffy malah menggunakan Kaido untuk lompat tali. Tak berselang lama setelah itu, Kaido pun juga kemudian menembakkan semburan naganya dan berhasil mengenai Luffy dengan telak. Luffy pun kemudian melesat lagi untuk menyerang Kaido. Namun di sini ia malah terkena Ragnarok milik Kaido dan kepalanya pun mendelap ke bawah. Semua yang melihat Luffy di sini terkejut karena melihat wujudnya yang sekarang. Luffy di sini juga sempat kecapean meskipun itu cuma sebentar, karena kemampuan awakeningnya di sini memang sangat menguras tenaga. Di sini Yamato dan Momonosuke juga baru yakin bahwa ternyata yang ada di hadapan mereka adalah Luffy. Ia juga mengatakan bahwa Luffy sulit dikenali karena rambut dan pakaiannya semua berubah menjadi putih. Luffy pun kemudian berubah ke wujud Gear 5-nya sekali lagi dan tidak menyerang Kaido. Meskipun di sini awalnya ialah yang terkena serangan dari Kaido. Namun Luffy di sini tetap melesat maju dan berhasil melancarkan tinjuan telak di wajah Kaido. Dan tak kenapa ketika Luffy mengambil ancang-ancang, di sini gerakan tangannya sangat mirip seperti lambang bajak laut kuja. Di sini hampir seluruh Onigashima telah terbakar. Untungnya Raizo di sini sudah menyimpan air dari Zou. Ia pun kemudian mengeluarkan air itu dari gulungan segel yang telah ia persiapkan. Yang mana air itu pun kemudian disalurkan oleh Jinbe ke seluruh Onigashima untuk memadamkan apinya. Sementara itu Yamato di sini meminta Momonosuke untuk membuat awan api untuk mencegah Onigashima agar tidak sampai jatuh. Bersamaan dengan itu Luffy pun di sini melompat ke langit sambil memegang petir di tangannya. Momonosuke di sini juga berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan awan api yang besar, namun tidak keluar-keluar. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback ketika Momo dan yang lainnya akan terlempar ke masa depan. Awalnya di sini Momonosuke memang takut, namun ia kemudian memberanikan diri dan akhirnya pergi ke masa depan. Luffy yang memegang petir itu kemudian melemparnya ke arah Kaido meskipun tidak berhasil mengenainya. Di sini Luffy juga sempat terkena serangan berulang kali dari Kaido, hingga pada akhirnya ia pun kemudian memegang kulitnya Kaido dan membawanya ke langit. Meski ia sendiri di sini menjadi sasaran yang mudah karena memegangi Kaido. Di dalam Onigashima sendiri, di sini para samurai sudah siap untuk menerima kematian mereka jika Kaido benar-benar dikalahkan oleh Luffy. Karena pada saat itu mereka masih belum tahu kalau Momonosuke sudah berubah menjadi naga raksasa dan sedang berusaha untuk menahan Onigashima dengan awan apinya sendiri. Jadi pada saat itu mereka berpikir jika Kaido dikalahkan oleh Luffy, maka Onigashima pun akan jatuh dan mereka akan mati. Sementara itu di tempat Hiyori, akibat guncangan yang terjadi, paku batu laut yang menahan Orochi pun kemudian lepas. Orochi pun kemudian berubah ke wujud Zoannya dan berniat untuk membunuh Hiyori. Untungnya di sini Denjiro datang tepat waktu dan berhasil menebas Orochi. Di tempat pertempuran akhir di atas Onigashima, di sini Luffy telah mengubah tangan kanannya menjadi sangat besar. Ia pun di sini sudah bersiap untuk meninju Kaido dengan kepalan tangannya itu. Luffy di sini juga meminta Momo untuk memindahkan Onigashima. Di sini Kaido juga kemudian berubah ke wujud naga yang diselimuti api yang sangat panas. Saking panasnya di sini Luffy sampai melepaskan genggamannya.
Namun di sini Kaido berjanji bahwa ia tidak akan lari dan akan menghadapi serangan Luffy itu. Tak lama setelah itu, benturan dari dua serangan terkuat dari dua kapten bajak laut pun terjadi. Di sini juga sempat diperlihatkan flashback tepat setelah Oden dieksekusi, yang mana di sini para Tenyo diberikan pilihan untuk berpihak kepada Orochi dan Kaido atau melawan balik. Yang tentu mereka semua di sini menolak untuk mengakui Shogun yang bukan berasal dari klan Kozuki. Bersamaan dengan benturan serangan Luffy dan Kaido, di sini lentera-lentera yang bertuliskan doa dan harapan warga Wano mulai berterbangan ke langit, yang mana harapannya agar Wano terselamatkan dan Orochi lenyap. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback ketika Kaido masih kecil, yaitu 46 tahun yang lalu di kerajaan Vodka. Saat itu Kaido merupakan salah satu prajurit di sana. Negeri itu sendiri terpaksa berperang dan dengan harta rampasan perang mereka bisa membayar posisi mereka di pemerintah dunia. Yang mana seiring berjalannya waktu, karena negerinya tidak bisa lagi menangani Kaido, sang raja pun kemudian menyerahkan Kaido ke angkatan laut, juga agar ia bisa mendapatkan kursi di referee. Kaido di sini juga sempat tertangkap saat ia lapar, namun ia juga kemudian kabur setelahnya. Di sini juga diketahui bahwa ternyata harga buronan awal Kaido adalah 70 juta berry. Di sini juga sempat ditunjukkan momen ketika ia bergabung dengan bajak laut Rocks dan momen setelah bajak laut Rocks dikalahkan. 10 tahun kemudian Kaido juga kemudian dikenal dunia sebagai perwujudan dari kebrutalan. Ia di sini juga berniat untuk mengobarkan perang dalam skala besar. Tak hanya itu, di sini juga sempat ditunjukkan momen ketika Kaido memberitahu King bahwa Yamato sempat menyebut nama Joy Boy. Kaido di sini juga merasa bahwa Oden ingin membuka Wano untuk menyambut Joy Boy. Kaido di sini juga mengatakan kepada King bahwa ia sepertinya mengetahui siapa itu Joy Boy. Dia adalah orang yang akan mengalahkan Kaido. King pun kemudian berkata, jika memang itu orangnya, maka mungkin orang itu tidak akan pernah muncul. Bersamaan dengan itu, Air Zou pun berhasil memadamkan titik-titik api di Onigashima. Dan di tempat lain, agen CP0 yang masih tersisa kemudian pergi meninggalkan Onigashima. Beberapa saat setelah itu, awan yang menahan Onigashima pun kemudian lenyap. Dan saat itulah pada akhirnya Momonosuke berhasil mengeluarkan awan apinya sendiri. Ia pun kemudian menahan Onigashima agar tidak jatuh secara mendadak. Di sini di tengah pertarungan, Kaido juga sempat menanyakan kepada Luffy dunia seperti apakah yang ingin ia buat. Luffy pun kemudian menjawab, yaitu dunia di mana kawan-kawannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Dan setelah berjuang mati-matian, di sini Luffy pada akhirnya berhasil mengalahkan Kaido. Bahkan Kaido di sini terdorong sangat jauh ke dalam tanah. Yang mana di sini Onigashima juga berhasil didaratkan dengan selamat oleh Momonosuke. Dan pemenang dari pertarungan ini adalah Monkey D. Luffy. Luffy sendiri di sini langsung tepar begitu ia berhasil mengalahkan Kaido. Untungnya di sini Yamato segera menangkapnya. Sementara itu di ibu kota bunga, di sini Toko bertanya kepada Hitetsu kenapa ayahnya mengorbankan diri. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Toko bahwa ayahnya mengorbankan diri untuk memberikan satu kesempatan terakhir kepada negeri Wano. Yang mana ia juga mengorbankan dirinya demi masa depan Toko dengan harapan agar Toko bisa bahagia di masa depan nantinya. Setelah mendengar hal itu, Toko pun kemudian mengganti harapan yang ia tulis di lenteranya dengan ucapan terima kasih kepada ayahnya. Di sini juga sempat ditunjukkan flashback pasca Toko memakan buah iblis Mel yang gagal, yang kemudian untuk menemani Toko, Yasuye pun ikut memakannya. Nekomamushi yang diberitahu oleh Yamato kemudian mengumumkan kepada seluruh sekutunya bahwa Kaido telah diempaskan ke dalam tanah oleh Luffy, dan Onigashima telah diselamatkan dari kejatuhannya oleh naga pink raksasa yang tak lain tak bukan adalah Momonosuke. Sontak seluruh sekutu mereka kemudian bersukacita atas kemenangan mereka. Di tempat lain, Usopp tengah membawa Kiku dan Kinemon bersamaan dengan Franky yang tengah membawa Zoro, yang mana mereka di sini sedang sama-sama menuju ke tempat chopper. Momonosuke di sini juga mengatakan pada Zunisha bahwa ia tidak berniat untuk membuka Wano untuk saat ini, yang mana Zunisha pun kemudian pergi karena ia percaya pada pertimbangan Momonosuke. Sementara itu, Yamato di sini berusaha untuk melindungi Luffy yang pingsan dari serangan para anak buah Kaido. Di sisi lain, Kaido dan Big Mom yang telah dikalahkan kemudian tenggelam ke kawah magma yang ada di bawah negeri Wano, yang kemudian dibarengi dengan letusan gunung vulkanik di bawah Wano yang menjadi tanda kemenangan generasi baru melawan generasi lama. Momonosuke pun kemudian pergi ke tengah festival yang tengah diadakan di ibu kota bunga. Di sini ia juga dibarengi oleh Denjiro, Hiyori, dan juga para pengikut Oden yang tersisa. Di sini mulai dari Kinemon kemudian diikuti oleh para pengikut Oden yang lain, akhirnya menunjukkan wajah mereka di hadapan para warga Wano. Mengetahui ada hal besar yang sedang terjadi di ibu kota bunga, para warga Wano pun kemudian segera mengambil Denden Mushi dan menyiarkannya ke seluruh Wano. Di sini Momonosuke yang akhirnya menunjukkan dirinya juga kemudian memberikan orasi kepada para warga Wano bahwa kini mereka telah bebas berkat bantuan para aliansinya yang telah berhasil mengalahkan bajak laut binatang buas, Orochi, dan juga para anak buahnya. Ia di sini juga kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Shogun negeri Wano yang baru sambil membawa Ameno Habakiri yang kemudian ditutup dengan tulisan yang mengatakan bahwa kelak Momonosuke akan dikenal sebagai salah satu pemimpin Wano terhebat. Sementara itu di tempat Luffy dan para krunya, di sini akhirnya mereka bertemu dengan Yamato. Ia di sini juga kemudian mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan mereka. Meski mereka di sini masih menunggu persetujuan dari Luffy. Berita kekalahan dua Yonko pun akhirnya sampai kepada para Kurose.
Momonosuke. Di sini mereka juga bisa memastikan bahwa perbatasan Wano masih belum dibuka karena Zou-nya menghilang dari Wano. Namun di sini CP0 masih tetap diperintahkan untuk menangkap Nico Robin. Meski tak lama setelah itu ada yang menyadap sinyal mereka. Di dalam Onigashima, di sini Drake dan Hawkins yang sudah sama-sama babak belur akhirnya saling bertemu. Drake di sini juga sempat menanyakan siapa yang dimaksud oleh Hawkins bahwa ia memiliki kemungkinan hidup 1% hingga besok. Hawkins pun kemudian menjawab bahwa itu adalah dirinya sendiri. Yang tak lama setelah itu, ia pun kemudian terjatuh. Setelah itu, time skip 7 hari pun berlalu. Di ibu kota bunga, Momonosuke juga memerintahkan para warga untuk tidak melepas dekorasinya terlebih dahulu, karena ia berencana untuk merayakannya lagi begitu Luffy dan Zoro bangun. Di sini anak-anak yang ada di sekolah juga mulai diajarkan sejarah yang sebenarnya tentang Wano, yang mana pelajaran mereka di sini dimulai dengan kisah Kozuki Oden. Sementara itu di Ringo, di sini Izo dan Ashura sudah dimakamkan. Mereka di sini juga berniat untuk membuat kuil untuk Oden dengan dikelilingi oleh para abdinya yang telah berjuang dan gugur. Di ibu kota bunga, di sini Yamato yang ada di atas kastil berdiam diri sambil menunggu Luffy dan Zoro siuman. Yang mana di sini ia telah membuat nazar bahwa ia tidak akan makan atau mandi sampai Luffy dan Zoro siuman. Yang mana hari ini tepat setelah 7 hari berlalu, Luffy dan Zoro pun akhirnya sadar. Mereka pun segera bertemu dengan Momonosuke, Hiyori dan juga kawan-kawannya. Dan mulai dari sini pula, Momonosuke sudah tidak punya hak istimewa di depan Nami. Sementara di pelabuhan Tokage, Franky juga baru saja selesai memperbaiki kapal dari 3 kelompok bajak laut. Di sini Apu yang tak lama setelah itu datang juga kemudian memberikan koran yang memuat tentang Kid dan juga yang lainnya. Yang mana di koran itu juga termuat nama dari orang-orang yang kini menyandang gelar Yonko serta peningkatan bounty mereka yang luar biasa. Sementara itu di tempat lain, di sini Admiral Ryokugyu telah tiba di Wano untuk menjalankan misinya. Beralih ke Marijoa, di sini Kurose sedang marah-marah karena foto terbaru dari poster buronan Luffy. Terlihat mereka di sini berusaha untuk menutupi foto yang memperlihatkan wujud awakening dari Hitohitonomi model Nika. Di sini mereka juga ingin melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada Roger dulu, yaitu dengan menghilangkan nama D pada poster buronan Luffy. Jadi dulu pemerintah dunia pernah menyamarkan nama Roger yang aslinya itu Goldie Roger menjadi Gold Roger atau Goldo Roger kalau dibaca kata kanannya. Mereka di sini juga meminta percetakannya untuk mencetak ulang poster buronan tersebut, yang mana di sini sangat terlihat bahwa mereka tidak ingin dunia sampai melihat ini, terutama soal Nika. Namun Morgan yang sangat puas dengan berita yang termuat di korannya tidak ingin pemerintah dunia sampai memanipulasinya, yang mana ia pun segera menyebarkan berita itu ke seluruh penjuru dunia. Di sini Morgan juga mengatakan bahwa transmisi CP0 terputus begitu mereka melihat kapal Big Mom. Berita tentang kejatuhan 2 Yonko yaitu Big Mom dan Kaido juga kemudian menyebar dengan cepat dan mengejutkan seluruh dunia One Piece. Bahkan di sini Luffy, Kid, dan Law diberikan harga buronan yang fantastis oleh pemerintah dunia, yang mana ketiga kapten itu masing-masing memiliki harga buronan 3 miliar berry. Bahkan di sini foto Luffy yang dikirim oleh Guernica dari CP0 memperlihatkan wajah Luffy yang menggunakan mode Gear 5 miliknya. Kid di sini juga kemudian menuju ke ibu kota bunga begitu ia membaca koran yang diberikan oleh Apu, yang kemudian diikuti oleh kawan-kawannya dan juga anak buah Law. Sementara itu Luffy dan kawan-kawannya di sini tengah meriah merayakan festival bersama para warga Wano, tanpa kebanyakan dari mereka mengetahui bahwa Luffy adalah orang yang telah menyelamatkan negeri mereka. Tentu yang bertarung bersama Luffy di Onigashima pasti tahu bahwa Luffy adalah orang yang telah mengalahkan Kaido. Tapi para warga Wano biasa sepertinya tidak mengetahuinya karena memang Luffy meminta Momonosuke untuk merahasiakannya. Namun meski begitu, di sini juga ada beberapa orang yang mendengar bahwa orang yang telah mengalahkan Kaido adalah seorang kesatria bernama Joy Boy. Sementara itu Robin yang berada di basement kastil di sini kemudian bertemu dengan Hitetsu yang ternyata merupakan Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Ia di sini juga mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk memberitahu Momonosuke karena gara-gara dirinya lah Orochi pun akhirnya malah berkuasa. Ia di sini juga mengatakan bahwa dulu ia dikurung di ruangan ini hingga pada akhirnya ia pun berhasil keluar. Namun pada saat itu Oden sudah mati dan Wano sudah berubah. Di sini selain ada boneka koleksi Sukiyaki, juga ada poneglyph yang dulu pernah tidak sengaja ditemukan oleh Brook. Di sini Robin juga mengatakan bahwa berdasarkan poneglyph yang ada di Alabasta, dijelaskan bahwa Pluton ada di Wano, yang mana Sukiyaki di sini kemudian membenarkan perkataan Robin itu. Sementara itu di bekas penjara Udon, di sini Ryokugyu terlihat mengalahkan King, Queen dan juga para bekas anak buah Kaido. Di sini juga nampak kemampuan buah iblisnya berbasis tumbuhan. Selain bisa menyerang, di sini ia juga bisa menggunakan tanamannya untuk menghisap daya hidup dari musuhnya. Di sini juga nampak penjara Udon yang sebelumnya itu tandus, kini menjadi subur kembali setelah Ryokugyu tiba. Meski ia lebih dikenal dengan nama Ryokugyu, tapi ia memiliki nama asli Aramaki. Ryokugyu di sini juga kemudian memanggil kapal perang angkatan laut dan meminta mereka untuk tidak melapor pada Akainu. Ia juga kemudian bergerak menuju ke festival di ibu kota bunga untuk membawa kepala Luffy. Meski sebelumnya itu sudah diingatkan oleh Akainu agar jangan berbuat sesuatu yang tidak perlu. Di sini Kid yang sudah tiba di ibu kota bunga juga kemudian berniat untuk membunuh Luffy, tapi malah ia kemudian diajak bersulang dan dibarengi dengan kembang api besar
besar yang dilepaskan ke langit. Di sini juga terlihat kawan-kawan Luffy serta anak buah Kid dan Law yang juga ikut merayakan pesta. Tak hanya itu, Kinemon di sini juga terlihat sudah kembali bersama Otsuru. Tapi Kid di sini kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa ia datang untuk membunuhnya karena di koran sudah ditulis nama dari orang-orang yang kini menyandang gelar Yonko yang baru. Ada Shanks, Kurohige, Luffy, dan Buggy. Di saat yang sama, di sini terlihat Ryokugyu yang sedang menuju ke ibu kota bunga, yang mana jalanan yang ia lewati di sini nampak kembali subur. Dan itu tadi alur cerita dari One Piece Arc Wano yang part 2, yang mana selanjutnya akan kita lanjutkan ke part terakhir, yaitu ke part 3. Meskipun mungkin nanti alur cerita yang part 3 bakal lebih pendek daripada yang part 1 sama part 2. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jika ada yang kurang atau ada yang keliru, silahkan tambahkan aja dan koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa.